Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi bersama saya Muhammad Ilham dalam pelajaran bisnis online SMK. Materinya mengenai pemasaran media sosial. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pertemuan kita hari ini yang membahas mengenai rencana konten pemasaran media sosial, sedikit kita review pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai tujuan pemasaran media sosial. Ya, tujuan pemasaran media sosial terdiri menjadi 5. Yang pertama adalah brand awareness atau product awareness. Yang kedua ada content distribution. Yang ketiga ada community engagement. Yang keempat ada leads atau sales generation. Yang kelima ada customer support. Adapun jenis-jenis kontennya banyak ya, nanti bisa di review lagi. Lalu juga ada pemasaran media sosial dengan konsep AIDA. Attention, Desire, and Action. Baik, kita lanjut hari ini dengan mempelajari mengenai rencana konten pemasaran media sosial dengan konten pilar dan rencana konten. Ya, konten pilar. Membuat konten pilar atau sebuah konten pilar merupakan rancangan pondasi atau penopang dalam membangun konten agar lebih kokoh dan profesional. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai tujuan pemasar media sosial. Nah, nanti kita bisa kelompokkan seperti ini. Ya, konten information kontennya, konten produknya, activity kontennya, on-demand-nya, dan lain sebagainya. Kita bisa komposisikan berdasarkan dengan tujuan utama kita setelah kita menentukan goals atau target daripada fungsi media pemasaran yang sudah kita tentukan. Jadi seperti itu mengenai konten pilar, maka dari itu kita turunkan ke yang namanya rencana konten ya. Nah, ini adalah rencana konten berdasarkan persentase yang ditentukan oleh konten pilar. Jadi kita menentukan konten pilar ini berdasarkan tujuan target media sosial difungsikan untuk apa? Apakah brand awareness, apakah content distribution, apakah community engagement, apakah leads atau sales generation, atau customer support. Jadi konten-kontennya kita buat seperti ini. Ini diambil dari salah satu sumbernya dari salah satu editorial plan dari MNC Group ya. Nah, ada information kontennya. Jadi judul jenis kontennya ditampilkan dulu sehingga nanti kita bisa lihat komposisinya. Baru ada headline-nya seperti itu dan seterusnya ya. Nah, isinya ada Monday, hari Senin berapa konten, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu. Berikutnya, setelah kita membuat rencana konten dari headline-nya, kita turunkan lagi ke konten yang lebih spesifik ya. Nah, konten ini berdasarkan jenis kontennya. Jadi kita bisa buat berdasarkan jenis kontennya. Ini adalah salah satu contoh tabelnya dari brand iGetSpot ya. Ya, ini terima kasih untuk rekan saya sudah memberikan informasi sumber yang kontekstual. Terima kasih ya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kerabat saya. Oke, di sini ya tabelnya ada 2 tabel ya. Tabel ke bawah dan tabel ke kanan. Kolom. Ya, untuk yang ini kita bisa lihat indikatornya ada date-nya, kapan postingnya, lalu jam postingnya jam berapa, lalu ada visual referensinya,
seperti apa bisa kita tampilkan. Berikutnya ada key message-nya atau headline-nya, lalu ada caption-nya, ada hashtag-nya, ada special hashtag-nya. Ya, seperti itu. Nanti diisi dengan mengisi referensinya seperti apa gambarnya kira-kira, lalu headline-nya dibuat, lalu membuat konten atau caption-nya, hashtag brand-nya, lalu special hashtag-nya apa. Baik, mungkin terkait dengan rencana konten seperti ini ya. Berikutnya kita lanjut ke konten pemasar media sosial dengan membuat desain konten menggunakan Canva ya. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah sebagai berikut. Ya, langkah-langkah dalam membuat desain di Canva, yang pertama, langkah pertamanya adalah klik Canva ya. Anak-anak bisa klik Canva atau cari di Google dengan kata kunci Canva. Lalu klik coba Canva sekarang ya di sini. Lalu klik sign up dengan email kita. Berikutnya yang keempat yaitu dengan membuka email yang didaftarkan tadi untuk kita konfirmasikan. Yang kelima, tampilan halaman beranda Canva berikutnya, klik media sosial ya, sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan yang kita mau desainnya seperti apa, apakah dengan story ataupun dengan feed. Tapi saya yakin sih anak-anak sudah bisa ya, karena sudah terbiasa dengan desain-desain yang mobile seperti ini. Berikutnya kita lanjut ke yang keenam, yaitu adalah tampilan halaman lembar kerja desain pada Canva, dan nanti kita klik template-nya yang kita akan gunakan, atau juga bisa kita lakukan secara manual, tidak membuat template ya. Nah, langkah-langkah berikutnya yang ketujuh adalah memilih background atau layout pada desain ya. Kita bisa lihat yang ada disediakan oleh Canva, ataupun kita bisa cari di Freepik. Pastinya bahan objeknya harus merepresentasikan konten yang akan kita buat. Nah, cari objek dengan kata kunci yang sesuai dengan yang Anda cari dengan menggunakan bahasa Inggris pada kolom search. Cari sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi bisa juga kok menggunakan bahasa Indonesia. Nah, banyak di sini kita bisa cari bahan-bahan desain yang bisa kita gunakan ya. Nah, itu untuk objeknya. Nah, bisa juga kita untuk memilih background atau layout pada desain alternatif yang kita gunakan selain daripada yang ada di Canva ya. Yang ke-10, setelah kita download yang ada di Freepik tadi, kita bisa upload bisa backgroundnya atau objeknya. Yang pastinya saya ingatkan lagi, yang merepresentasikan konten kita. Lalu bisa kita klik unggah, cari desain pada device kita, save-nya di mana ya. Yang ke-13 yaitu klik gambar background-nya atau objek yang akan kita pilih untuk diinput ke dalam lembar kerja ya. Kemudian sesuaikan gambar dengan keinginan kita. Nah, informasi lagi ya terkait dengan ini objeknya. Jika kita menginginkan hanya objeknya aja, bisa kita hapus backgroundnya dengan menggunakan remove background ya. Bisa cari di Google, klik remove background, nanti kita upload mana foto yang mau kita hapus backgroundnya, dan cenderung sudah rapi hasilnya daripada kita harus menggunakan Photoshop ya, agak sedikit lama prosesnya. Berikutnya yang ke-15, kita klik teks pada icon teks untuk menginput template jenis headline yang diinginkan ya. Kemudian sesuaikan ukuran dengan sesuai dengan keinginan kita. Kita sesuaikan aja dengan keinginan kita. Yang ke-17, ketik teks headline yang kita inginkan, maunya seperti apa. Nah, jika sudah selesai desainnya, kita bisa
mengunduh pada pojok kanan atas ya. Nih kita klik unduh, kemudian formatnya disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Misalkan PNG ya, PNG nih, misalkan PNG kita bisa langsung download aja. Namun kita tidak bisa memperbesar ukurannya lebih dari yang ditentukan ini, karena itu menggunakan fitur-fitur yang berbayar. Karena ini saya kebetulan pakainya yang gratis. Yang ke-20 bisa langsung mengunduh untuk dilanjutkan di upload media sosial kita. Baik, sumber belajar hari ini saya dapatkan dari modul webinar mengukur efektivitas strategi media sosial. Ada dari DEC Digital Recommendation DFSK Motor Indonesia, dari Mercury Agency, dari DEC Social Media Campaign Mode Fashion Week, Arti Digital Creative Marketing. Berikut dengan wawancara beberapa praktisi langsung. Ada Fahmi Ahmed Yusuf sebagai Digital Strategic Arti Digital Creative Marketing. Adapun dari Sigit Anggoro, Creative Director Backend Creative. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini pastinya akan memberikan manfaat untuk kita di kemudian hari ya. Terlebih kita di jurusan SMK Bisnis dan Pemasaran. Ya, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga sehat selalu untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa.